Pilu petani milenial di Jabar, dibanggakan Ridwan Kamil. Petani milenial mau untung malah buntung. Program petani milenial sering dibanggakan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Program tersebut untuk menciptakan petani muda dan mengatasi krisis pangan. Namun, di balik program tersebut terdapat sejumlah masalah pilu yang dihadapi oleh petani milenial. Mulai dari gagal panen, kerugian yang besar, sampai berhutang ke bank. Contohnya saja Tantan Santana. Pemuda dari Kabupaten Bandung Barat tersebut mengisahkan bagaimana tidak jelasnya program petani milenial yang selalu dielulukan Ridwan Kamil. Tantan mengikuti program petani milenial angkatan kedua pada tahun 2022 dengan menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saya perkenalkan, nama saya Tantan Santana. Saya ikut petani milenial program Petmil ini di tahun 2022. Gelombang kedua, dan saya ikut di komoditas tanaman hias. Selama ikut di komoditas tanaman hias, dari programnya sendiri kayak nggak ada tindak lanjutnya mungkin ya kalau dari saya. Nah, jadi untuk tindak lanjutinnya seperti pemasarannya harus kemana, produknya harus apa aja yang diunggulkan biar di pasarnya stabil, juga nggak ada tindak lanjuti. Jadi saya bingung gitu harus masarnya kemana. Ya dari awal saya ikut Petmil, lalu saya ada panggilan untuk Bimtek waktu itu. Habis Bimtek, lalu ada beberapa kali pameran. Habis pameran tiba-tiba saya dapat panggilan untuk inaugurasi. Jadi saya langsung ikut aja inaugurasi, terus nggak tahu tindak lanjutnya kemana gitu. Habis Bimtek tuh tiba-tiba ada panggilan inaugurasi, udah aja gitu. Selain Tantan, ada juga Rizky Anggara. Pemuda asal Kabupaten Bandung Barat ini mengikuti program petani milenial angkatan pertama pada tahun 2021. Akibat mengikuti program petani milenial yang selalu dibanggakan oleh Ridwan Kamil ini, ia sampai berutang ke bank dan hasil panennya tak dibayar. Itu yang awalnya utang kami dari 50 juta, tiba-tiba menjadi 75 juta, ada biaya greenhouse dan sebagainya. Yang sangat disayangkan itu, selama program ini banyak sekali hal-hal seperti itu yang bikin kita bingung. Jadi ada misinformasi, selalu ada informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk seperti itu. Ini utang kok tiba-tiba jadi 75 juta. Selama proses budidaya sebenarnya sumber utama permasalahan ini berawal dari off-taker. Yang mana off-taker ini pertama dia telat mengirim indukan, yang harusnya pada saat launching itu tanaman harusnya sudah utuh 300 tanaman per orang, ya berarti dikalikan 20 untuk totalnya. Tapi ternyata tanaman baru separuhnya. Ini kan menghambat waktu kami. Kita proses budidaya udah dimulai, proses kontrak juga udah dimulai, tapi tanaman belum utuh. Jadi kita pun sedikit terhambat. Baru utuh itu di bulan akhir November, itu tanaman baru utuh. Nah, yang sangat disayangkan adalah itu kan udah 4 bulan kita berbudidaya, itu tanaman baru utuh. Itu kami merugi waktunya itu ya udah makan satu siklus panen. Selanjutnya panen sampai di bulan, langsunglah di bulan Juli 2022, itu di akhir menjelang kontrak habis, kita kan panen yang keempat. Itu jumlahnya sampai 618 juta. Nah, secara hitungan, secara di atas kertas, harusnya kur kami ini lunas. Harusnya lunas dan kami pun mendapatkan lebihnya. Tapi ternyata sampai dengan sekarang, kur kami ternyata belum lunas. Disebabkan karena off-taker ini sampai dengan sekarang belum sanggup untuk membayar panen ini. Ya mengakibatkan nama kami jadi kotor. Ya sampai hari ini kami pun ya dianggap meledak lah gitu, karena ini kan bom waktu dari lama permasalahan ini ditumpuk sampai sekarang nama kami tercoreng, jatuh tempo, dan kami pun disepelekan oleh Pemprov Jabar. Banyak sekali kegagalan dari program petani milenial yang digagas oleh Ridwan Kamil yang mengakibatkan para petani milenial mengeluh di media sosial. Contohnya saja di akun X @taufik_ofik. Ia menceritakan bahwa temannya yang mengikuti program petani milenial
diminta mempraktekkan hasil pelatihan di lahannya sendiri dengan modal sendiri dan hasil panennya dibuat laporan dan dokumentasi saat hasil panen tanpa campur tangan dari Pemprov Jabar yang menyelenggarakan program tersebut. Selain itu, setelah viral di media sosial, ternyata hutang para peserta petani milenial mencapai 900 juta. Wahai warga Jakarta, jangan mau dipimpin oleh pemimpin yang hanya berteori di atas menara gading. Kalau kata anak mudanya sih, halu. Pilihlah pemimpin yang terjun langsung kepada rakyat, punya track record baik, serta berpengalaman. Bukan hanya pemimpin yang hanya berteori, tapi minim aksi. Mimpin Jawa Barat aja gagal. Ini mau mimpin Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Pesan untuk Pak Ridwan Kamil, sudahlah jangan banyak drama, cukup di Jabar saja. Jakarta perlu pemimpin yang realistis, bukan pemimpin yang halu.